Selamat pagi Sobat CPPS, kita berjumpa kembali dalam forum Popcorn, Population Corner, yang pagi ini kita akan mengambil tema tentang gaya hidup anak muda dan tantangan perubahan iklim. Nah, seri Popcorn pada pagi hari ini itu bagian dari Climate Change Series untuk Popcorn tahun ini. Yang pertama kemarin kita sudah memiliki kaitan antara kependudukan dengan climate change, kemudian nexus antara climate change, perubahan iklim, penghidupan, dan pangan. Nah, saat ini kita akan bicara tentang anak muda dan perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan tantangan terbesar bagi pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, dan ininya tentu berdampak secara signifikan, baik secara fisik, lingkungan, kesehatan, maupun sosial ekonomis. Tidak ada orang yang tidak terdampak dari perubahan iklim, termasuk adalah anak muda. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama berbicara tentang bagaimana anak muda dan kaitannya dengan perubahan iklim, karena dari berbagai literatur yang ada, anak muda bisa pada posisi dia sebagai korban, tetapi juga sebagai penyumbang kerusakan lingkungan, tapi sekaligus juga sebagai penyedia solusi terhadap bagaimana dampak dari atau pengendalian dalam perubahan iklim. Nah, berkaitan dengan topik ini telah hadir dalam forum ini, dalam Popcorn kali ini, beliau adalah dua narasumber yang sangat sangat pas gitu ya untuk isu ini. Yang pertama adalah Mas Pardipai. Selamat pagi Mas Pardipai. Panggilannya Halo Mas Pai Mbak ya. Yaya. Saya panggil Mas Pai ya. Ya, Ya. ya pagi Mbak. Anak muda mungkin ini Semua sosok teman-teman. yang sudah tidak asing lagi. Sosok yang sudah tidak asing lagi. Beliau bertempat tinggal di Sukabumi. Di mana Mas? Domisilinya di mana? Di Jakarta Ratu, Selatan ya? di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Kalau Di mana? di Jakarta Jakarta ya. Selatan di Lebak Bulus. Oke, nah beliau ini lulusan dari Institut Pertanian Bogor dan saat ini aktif di beliau ini saat ini sebagai staf media dan komunikasi Forest Watch Indonesia, pembicara bidang lingkungan, perubahan iklim, public speaking, volunteerism, sebagai juga banyak berkontribusi dalam isu lingkungan, baik sebagai pembicara, volunteer, juga leadership. Ada banyak sekali pengalaman beliau berkaitan dengan gerakan anak muda, khususnya di isu lingkungan. Sejak 2012 ini sudah mengukir karya di tingkat internasional, khususnya dalam forum yang berkaitan dengan climate change. Pernah menjadi delegasi Indonesia di PowerShift 2015 for Climate Change, diselenggarakan oleh United World College of Southeast Asia Singapura. Kemudian banyak prestasi di tingkat nasional sejak 2008 gitu ya, termasuk juga mendapatkan banyak penghargaan di tingkat nasional, termasuk juga aktif gitu ya, aktif dalam menulis buku yang khususnya berbicara tentang bagaimana anak muda berperan di dalam isu lingkungan. Kemudian ya prestasi di tingkat kampus pastinya menjadi duta lingkungan sejak lama sekali. Kemudian banyak banget ini ya aktif mengisi berbagai forum seminar dan pelatihan, banyak diminta untuk menjadi narasumber oleh banyak institusi, baik itu sekolah, universitas, kemudian lembaga pemerintah, swasta, dan juga lembaga internasional. Banyak sekali peran beliau, jadi sangat pas untuk membagikan pengalaman beliau bagaimana anak muda berperan di dalam isu lingkungan. Yang kedua adalah narasumber kita, beliau adalah Dr. Wenti Marina Minza, MA. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Psikologi UGM, sekaligus juga peneliti di PSKK UGM. Beliau lulus doktoral dari Amsterdam Institute for Social Science Research University of Amsterdam. Banyak pengalaman riset beliau berkaitan dengan isu youth dari tahun 1999. Sama sekali ya Mbak ya. Ya kemudian juga sebagai jurnal reviewer, kemudian menulis banyak sekali publikasi baik dalam buku maupun jurnal bertaraf internasional,
juga gitu, dan banyak sekali juga publikasi beliau yang mengkaji tentang youth. Kemudian ya banyak diminta juga sebagai pembicara di banyak forum seminar, workshop, juga banyak yang berbicara tentang isu youth. Jadi tampaknya sangat pas sekali kita akan mendiskusikan tentang bagaimana gaya hidup anak muda dan tantangan dalam perubahan iklim. Kita sudah menghadirkan 2 narasumber yang sangat kompeten. Saya mengundang bagi Sobat CPPS yang ingin menanyakan seputar topik ini, silakan bisa mencantumkan di IG atau di kolom komen YouTube. Acara ini selain IG Live juga kami tayangkan secara streaming di channel YouTube CPPS UGM dan juga Facebook. Pertama mungkin saya akan minta Mas Pai ya untuk menceritakan bagaimana pengalaman di lapangan selama ini terkait dengan gaya hidup anak muda yang berdampak pada lingkungan dan juga krisis iklim yang terjadi saat ini. Silakan Mas. Mas Pai? Masih mute, maaf. Ya, Mbak. Ya. Ya, Mbak. Oke. Suaraku kedengeran nggak, Mbak? Clear? Oh, clear ya. Oke, makasih Ya. banyak buat teman-teman SKK. Selamat pagi juga buat Mbak Yayan, buat Mbak Weti. Suatu kehormatan ya bisa gabung juga sama teman-teman popcorn di sini. Saya Pak Dipai sekarang lagi fokus sebagai media dan komunikasi di Forest Watch Indonesia. Mungkin teman-teman kalau belum tahu, Forest Watch Indonesia itu lembaga pemantau kehutanan yang menyediakan data alternatif kehutanan. Jadi memang kita membahas tentang keterbukaan informasi kehutanan, masyarakat adat dan perubahan iklim juga gitu. Nah, terkait tadi tentang gaya hidup ya Mbak ya, gaya hidup anak muda. Apa sih kira-kira? Nah, mungkin saya juga masih belajar, jadi mungkin lebih banyak sharing sih. Jadi memang kita juga harus tahu juga ya, kalau sebagai anak milenial gitu kan, itu memiliki sifat yang instan, mudah beradaptasi, terus up to date juga gitu kan. Dan ini juga berkorelasi dengan kerusakan lingkungan gitu. Jadi memang selama saya pengalaman gitu kan menangani anak muda juga banyak banget memang gaya hidup anak muda yang inginnya praktis dan instan gitu. Dan itu juga mereka juga berdampak juga pada kerusakan lingkungan. Nah, paling mudah sih contohnya seperti penggunaan sampah plastik ya. Saya sedikit ada catatan. Jadi memang Indonesia ini sudah darurat sampah plastik dan berdasarkan data PLHK tahun 2021 itu sudah ada 68,5 juta ton gitu, ya kan sampah, dan 17%-nya atau 11,6 juta ton itu disumbang oleh sampah plastik gitu. Nah, sedangkan kita juga tahu kalau Indonesia kan sebagai negara kedua penyumbang sampah plastik ke laut ya setelah Cina. Nah, ini identik nih Mbak dengan sifat anak muda nih. Saya sering bertemu banget anak muda di perkotaan gitu ya. Kalau di pedesaan jarang ya Mbak ya. Nah, di perkotaan lebih banyak tuh mereka lebih jajan gitu kan seperti boba, terus juga mereka juga nongkrong-nongkrong menghasilkan sampah plastik seperti. Jadi memang ini salah satu gaya hidup anak muda yang instan juga sehingga menghasilkan sampah plastik gitu. Nah, itu juga berdampak banget akibat kerusakan lingkungan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga saya melihat adanya sampah makanan, food waste gitu lah. Ini banyak banget gitu loh. Saya melihat kalau setiap saya ketemu anak muda misalnya di kafe atau di mana gitu, mereka tuh menyisakan makanan gitu. Ini kan dampaknya terhadap perubahan iklim sangat kelihatan sekali gitu kan, karena mengandung emisi karbon gitu kan, sampah-sampah sisa makanan gitu. Kita juga tahu Indonesia ini sebagai negara dengan urutan kedua Mbak. Jadi memang penghasil sampah makanan terbesar kedua setelah Arab Saudi. Mungkin kalau Arab Saudi kenapa banyak ada jamaah haji ya di sana ya, ada hotel-hotel juga. Jadi memang kalau di hotel itu kan setelah mereka makan tuh harus dibuang gitu loh, nggak bisa dimakan lagi. Nah, ini juga sama di Indonesia itu. Padahal kita tahu anak muda sekarang tuh sedang zamannya pandemi, kelaparan di mana-mana dan krisis pangan gitu kan. Jadi memang kita juga sebagai anak muda juga gaya hidup itu juga harus dikurangi juga begitu. Jadi memang selama tahun 2000 sampai 2019 itu catatan saya ada 23 sampai 48 juta ton per tahun. Itu makanan, sisa makan itu yang sebagai sampah makanan seperti itu. Dan bahkan selain itu juga, selain sampah makanan juga gaya anak muda, mungkin anak muda tuh up to date, melek teknologi gitu kan. Pasti kan mereka pengen tuh gaya-gaya gonta-ganti HP gitu kan setiap bulan gitu kan. Nah, salah satunya itu adanya pembuangan sampah elektronik. Nah, ya kan, jadi gonta-ganti HP. Nah, faktanya
itu berdasarkan data KLHK itu tahun 2021 itu sampah elektronik itu di Indonesia mencapai 2 juta ton, dibayangin. Dan ini didominasi di Pulau Jawa gitu, Mbak. Jadi kita tahu ya kan pusat ekonomi dan pusat bisnis kan di Jakarta ya, di Pulau Jawa gitu. Nah, makanya kenapa banyak sampah elektronik yang dihasilkan gitu anak muda seperti itu. Selain itu juga budaya konsumtif saya melihat seperti fast fashion gitu kan. Mereka juga anak muda sekarang apalagi di up to date seperti Shopee gitu kan, TikTok gitu kan. Mereka juga harus ada budaya konsumtif gitu kan, fast fashion gitu. Padahal itu sangat sayang sekali gitu. Kita tahu misalnya fast fashion atau fashion gitu ya, itu menyumbang emisi kedua setelah perminyakan gitu kan. Bahkan saya melihat di data global 92 juta ton per tahun itu 5 tekstil dihasilkan. Jadi saya sempat ngobrol sama teman-teman gitu kan. Kamu tahu nggak sih kalau satu kaos katun itu membutuhkan 2.700 liter air gitu untuk membuat satu kaos katun gitu loh. Makanya kan kenapa kita sebagai anak muda tuh harus bisa menanggulanginya. Gimana sih caranya untuk meraih fast fashion? Kita bisa sekali lagi trending ya, baju-baju thrift gitu kan. Seperti itu. Nah, itu bisa sebagai satu solusi gitu. Salah satunya gitu. Dan memang saya juga tipikal orang yang pecinta thrifting juga begitu kan. Karena itu dampaknya itu sangat signifikan juga untuk kerusakan bumi juga seperti itu. Polusi udara gitu kan. Catatan saya juga bahwa Indonesia tuh berada di peringkat ke-17 nih dengan polusi udara gitu kan. Itu berdasarkan dari IQ Index gitu ya, melihat kualitas udaranya. Itu hasil catatan dari 117 negara di dunia. Gitu kan. Dan Indonesia berada di peringkat 12 gitu. Makanya kita bisa melihat bagaimana anak muda ini sering kemana-mana gitu kan. Mereka juga tipikal yang up to date, ada event kemana-mana gitu kan, pengen melihat suatu event gitu kan, terus menggunakan mobil kendaraan pribadi, sedang itu kan emisi juga sangat terlihat gitu kan. Apakah jadi pertanyaan juga sih Mbak bagi kita semua gitu anak muda, apakah harus ada pandemi juga corona gitu kan? Apakah sudah social distancing juga gitu, nggak boleh keluar gitu kan, sehingga udara itu bersih gitu kan? Nah itulah menjadi sebuah pertanyaan kita juga gitu lah. Nah itu makanya kenapa juga Indonesia itu menjadi negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara seperti itu. Itu sih gaya-gaya anak muda yang menurut saya itu sangat yang saya temui ya di lapangan yang sangat berdampak sekali pada perubahan iklim seperti penggunaan sampah plastik tadi, food waste gitu kan, sampah makanan, terus juga limbah elektronik gitu kan, suka ganti HP, sama juga budaya konsumtif atau fast fashion seperti itu dan polusi udara. Itu Mbak Yayan yang bisa saya sharing. Suaranya Mbak, suaranya. Mbak Yayan masih di mute nih. Oke, maaf. Ya. Berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan ya. Jadi Ya. Kalau tidak salah tadi soal bagaimana anak muda itu cenderung instan, praktis, kemudian Ya. budaya konsumtif, kemudian ya mengikuti tren gaya hidup gitu ya. Nah, mungkin Mbak Wenti bisa menjelaskan tentang gaya hidup ini dari memahami anak muda ini mengapa begitu gitu. Mungkin Mbak Wenti bisa menjelaskan, mengkerangkai ini dalam untuk memahami kenapa sih kemudian nanti kita akan bicara bagaimana kemudian ini bisa kita minimalisir gitu ya. Monggo Mbak Wenti. Ya, itu panjang ya ceritanya ya Mbak ya. Tapi saya kasih respon dulu lah. Kenapa? Suaranya kayaknya nggak masuk ya Mbak Yayan? Atau cuman Yayan saya? nggak ada suaranya, Bayan nggak ada suaranya. Ya. Benar ya Mbak Wenti ya? Bayan nggak ada suaranya? Nggak ada. Di saya juga nggak kedengaran. Nggak ada suaranya Mbak Yayan? Masih belum ada suaranya. Ya. Atau sambil menunggu Mbak Yayan suaranya masuk, saya ngasih respon dulu ya. Ya, boleh. Juga. Ya, jadi makasih Mas Pai
atas tadi beberapa contoh ya perilaku dan gaya hidup anak muda yang mungkin perlu kita kita cermati gitu. Nah, tapi saya juga ingin memberikan satu gambaran tentang perilaku anak muda yang juga positif gitu terhadap lingkungan ya. Jadi mungkin yang disampaikan oleh Mas Pai itu ada sebagian anak muda yang seperti itu atau ada kecenderungan umum tendensi seperti itu. Tetapi kalau saya lihat sebenarnya awareness atau pemahaman anak muda tentang isu lingkungan itu juga sudah cukup baik. Kalau tidak salah Mas Pai juga sempat mengirimkan data statistik ya tentang keprihatinan anak muda terhadap kondisi lingkungan, kedaruratan terhadap climate change. Dan kalau kita lihat dari data itu sebenarnya lebih dari 50% dari penduduk Indonesia, terutama yang muda ya, ada yang 70, ada yang 65% tergantung kategori usianya, itu sudah cukup aware dengan perubahan iklim dan seterusnya. Jadi saya rasa itu adalah salah satu titik positif yang bisa kita lihat gitu. Jadi ada awareness itu yang sudah cukup. Nah, selain itu kalau dari pengalaman saya sendiri, sepertinya mahasiswa juga banyak yang pushing ya terhadap isu-isu lingkungan. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang mengusulkan psikologi itu kembali lagi ke pengadaan mata kuliah psikologi lingkungan gitu. Jadi dulu pernah ada psikologi lingkungan ya, tapi kemudian beberapa tahun belakangan ini tidak ada lagi. Nah, mahasiswa itu usul diadakan lagi. Gitu. Nah, artinya ada concern tentang paling tidak sosialisasi atau pemberian pengetahuan tentang lingkungan. Nah, di samping itu, pengalaman personal saya dengan mahasiswa di kelas psikologi dan budaya. Jadi sebenarnya kelasnya kelas psikologi dan budaya. Mereka saya minta untuk membuat video untuk yang berkaitan dengan remote acculturation. Jadi akulturasi budaya, tapi yang sifatnya remote. Karena kan sekarang tidak harus kita mengalami langsung berinteraksi dengan budaya lain, kita pun bisa terpengaruh lewat media, lewat teknologi gitu ya. Nah, di dalam tugas itu ada satu yang menarik, ada banyak yang menarik, tapi yang berkaitan dengan isu lingkungan itu satu yang menarik, yaitu tentang thrifting. Saya nggak tahu Mas Pai pernah mendengar thrifting, thrifting yang jadi itu ternyata merupakan satu tren juga di kalangan anak-anak muda yang ingin ya message-nya sebenarnya macam-macam, tapi salah satu message yang cukup menonjol dengan thrifting itu saya jelaskan belakangan. Thrifting itu adalah berkaitan dengan isu lingkungan. Jadi thrifting itu mungkin gampangannya ya, itu membeli pakaian bekas. Jadi kalau saya lihat di jalan-jalan di Jogja itu kan juga ada beberapa toko ya yang menjual pakaian bekas. Yang ketika saya lewat sebelum saya nonton video dari mahasiswa ini ya, ini siapa yang mau beli pakaian bekas zaman sekarang gitu, maksudnya dari sisi daya beli kita itu kan juga sebenarnya mampu ya, relatif mampu, terutama yang kelas menengah ke atas untuk membeli pakaian yang bukan pakaian bekas, tapi itu siapa yang guna. Dari video mahasiswa itu, jadi saya juga belajar dari mahasiswa ya, jadi apa yang penting bagi anak-anak muda itu ternyata ada ini thrifting itu. Nah, cuman bedanya dengan saya akan nanti kembali ke itu. Thrifting itu juga berkaitan tidak hanya dengan isu lingkungan, tapi message yang diberikan itu adalah juga branded goods, baju yang branded, tapi bisa dimiliki uniqueness, bahwa kita hanya bisa membeli pakaian ini yang seperti misalnya, itu ya di thrift shop. Kalau di mall itu nggak ada gitu. Jadi message yang diberikan melalui aktivitas thrifting itu sebenarnya macam-macam. Salah satunya adalah it's cool, keren kok untuk menjadi orang yang sadar lingkungan. Nah, saya akan kembali lagi ke situ. Itu dulu Mbak Yayan dari saya untuk menanggapi. Terima kasih Mbak Wenti. Ya, mungkin juga yang menarik tadi di awal Mbak Wenti sempat menyampaikan tentang kalau tadi dicontohkan Mas Pai itu perilaku yang berkontribusi secara negatif gitu ya terhadap lingkungan. Tapi tadi yang Mbak Wenti sampaikan juga bicara soal tentang sebetulnya awareness, dan tadi dicontohkan juga sekarang juga ada beberapa di
di kalangan anak muda itu apa namanya tren juga yang sebetulnya secara tidak langsung mungkin ya itu juga apa namanya agak memanfaatkan barang bekas gitu ya, yang itu tentunya juga secara tidak langsung akan berkontribusi pada perbaikan kondisi lingkungan. Nah, bicara soal awareness ini mungkin Mas Pai bisa menjelaskan sebelum nanti saya minta Mbak Wenti untuk menjelaskan lebih lanjut tentang apa namanya mengapa begitu gitu ya, mengapa kemudian ada bagian anak muda yang dia berperilaku seperti itu, tetapi juga ada kalangan anak-anak muda yang berperan secara positif gitu ya terhadap apa namanya perbaikan lingkungan. Mungkin nanti Mas Pai akan menjelaskan itu, tapi maaf ada satu pertanyaan dari apa namanya Sobat CPPS gitu ya. Dari Sobat CPPS saya bacakan dulu supaya saya tidak terlupa untuk menyampaikan ke Mas Pai dan Mbak Wenti sebentar. Tadi di mana ya? Oh ya ini. Dari Sobat CPPS nap_nip_nup. Ini nap_nip_nup ya. Bagaimana caranya mengurangi transportasi pribadi di kota yang khususnya tidak mendukung pedestrian atau pemakai sepeda dan juga transportasi umum. Nah, mungkin Mas Pai bisa menjelaskan. Masih mute, Mas? Bisa diulangi lagi, Mbak? Ya. Tadi agak suara kasar. Pertanyaan apa, Mbak? Maaf, pertanyaan. Saya ulangi pertanyaannya. Ya. Oke, dari nap_nip_nup, bagaimana caranya mengurangi transportasi pribadi di kota yang tidak mendukung pedestrian atau sepeda ataupun juga transportasi publik? Silakan. Ya, jadi kalau memang kita melihat di kota ini kan memang mereka lebih kenyamanan ya. Kalau kita di perkotaan itu kan menghindari macet gitu. Mereka lebih suka memang lebih suka naik angkutan gitu kan, angkutan pribadi gitu kan, karena memang agak lebih cepat, tidak kehujanan juga, nggak harus bangun pagi desak-desakan gitu. Dan memang perlu ada sebuah gerakan sih menurut aku, gerakan yang benar-benar ya seperti sebuah gerakan yang yuk kita bersama-sama nih menggunakan transportasi massal seperti itu. Apalagi sekarang kita melihat juga MRT sudah ini ya, sudah lebih mudah, gitu. Juga kenyamanannya juga. Dulu ketika saya masih kuliah gitu kan, misalnya naik KRL tuh kotor banget gitu Mbak ya. Tapi sekarang kan udah sangat berubah sekali gitu tingkat kenyamanannya juga. Nah itu memang dari segi harus ada juga pembenahan juga dari pemerintah juga. Kenapa kita harus adanya sebuah gerakan untuk masyarakat untuk menggunakan transportasi umum seperti itu. Dan juga dari kemarin juga kita bisa melihat semenjak adanya pandemi juga kan kita nggak bisa kemana-mana gitu kan, social distancing di rumah gitu. Tapi semenjak adanya setelah pandemi selesai gitu kan, tren sepeda naik lagi gitu kan. Nah ini perlu gerakan ini yang perlu kita angkat lagi, kita viralin lagi gitu Mbak. Jadi memang kita perlu kolaborasi juga sih dengan semuanya seperti itu. Jadi memang kalau dibilang harus ada juga dari pemerintah juga harus mendukung gerakan agar masyarakat juga fokus pada transportasi gitu termasuk umum dan dengan meningkatkan kenyamanan juga, dan kita juga bisa menyebarkan juga informasi seperti itu. Begitu Mbak Yayang. Jogja gitu ya, mungkin Mbak Wenti juga mengamati itu kan sekarang malah justru trennya itu orang naik sepeda motor matic gitu, ada keluaran baru, wah semua berapa merek-merek tertentu itu kemudian muncul gitu ya. Nah itu gimana Mbak Wenti mau menyambung yang pertanyaannya Sobat CPPS ini tadi, mungkin bisa menjelaskan tentang perilaku yang seperti itu. Banyak sekali sekarang Mas, nggak tahu kalau di Jakarta ini, di sini luar biasa banyak merek-merek baru gitu ya bertebaran di jalan. Monggo Mbak Wenti. Iya, kalau mungkin sebelum saya nyambung ke masalah motor matic itu tadi, apa yang disampaikan oleh Mas Pai ya tentang transportasi publik yang mungkin masih belum nyaman. Ini sebenarnya kalangan anak muda itu kan ada semacam leisure culture juga saat ini. Jadi cari yang nyaman, cari yang enak. Gitu. Jadi kalau misalnya mau
mensupport anak-anak muda misalnya untuk menggunakan transportasi publik, salah satu yang perlu dilihat adalah sejauh mana kenyamanan itu bisa diakses gitu melalui public transport gitu. Nah, karena itu ada leisure, oh yang nyaman itu yang keren gitu. Kalau aku bisa hidup nyaman, kenapa enggak gitu kan? Betul. Jadi itu kalau di samping masalah fasilitas-fasilitas yang lain gitu ya. Tapi target akhirnya adalah bagaimana kenyamanan itu bisa tercapai. Karena kenyamanan itu keren. Nah, motor matic. Nanti saya akan kembali lagi ke isu ini ya. Tapi buat anak muda itu kan keeping up to trend, kita semua tahu ya, keeping up to trend, kemudian matic kan jelas lebih nyaman daripada manual. Saya termasuk generasi lama yang saya nggak bisa pakai matic. Gitu. Jadi buat saya nyaman itu ya motor manual gitu. Nah kembali lagi ke masalah kenyamanan tadi, mungkin buat saat anak-anak muda sekarang itu matic yang nyaman plus matic yang mana dulu nih, yang keluaran yang baru, yang apa sisi kerennya apa itu kan berkaitan dengan identity as a young person gitu kan. Nah saya akan kembali lagi ke isu tapi untuk sementara mungkin respon saya di situ Mbak. Ya, memang betul ya, apalagi beberapa kota tidak menyediakan pelayanan transportasi publik yang memadai, ya mau tidak mau orang akan lari ke sana gitu. Ini memang tidak sekedar dari secara individu di masyarakat, tetapi bagaimana juga kalau tadi sudah disinggung Mas Pai maupun Mbak Wendy bahwa bagaimana peran pemerintah juga gitu ya, penting untuk bisa menyediakan transportasi publik yang memadai dan yang memberikan rasa aman dan nyaman gitu ya. Aman dan nyaman itu juga penting gitu ya. Termasuk juga poin yang tadi Mas Pai katakan gerakan bersama untuk menggunakan transportasi publik. Nah kan terus pertanyaannya kalau di Jogja itu kan transport publiknya aja nggak ada gitu. Nah ini kan jadi PR bersama gitu. Jadi bagaimana tapi nanti kita akan di bagian akhir gitu. Bagaimana kemudian selanjutnya anak muda itu bisa mendorong banyak pihak gitu ya untuk turut serta di dalam gerakan bersama anak muda untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Nah, mungkin selanjutnya mungkin bisa ini Mas Pai. Tadi saya sudah singgung sedikit gitu ya tentang peran anak muda selama ini, pengalamannya. Tadi kalau Mbak Wenti sudah mengatakan sebetulnya juga ada awareness dari anak muda. Nah, awareness ini kan juga muncul dalam sikap dan perilaku mereka secara positif. Itu seperti apa kalau pengalaman dari Mas Pai selama ini? Ya, monggo Mas. Ya, jadi memang dulu perubahan iklim itu kan menjadi suatu isu yang kurang greget ya Mbak ya. Maksudku yang kurang seksi, yang kayaknya tuh kalau kita lihat di pemberitaan media tuh kayaknya kurang gitu. Tapi semenjak adanya pandemi gitu kan, anak muda tuh semakin sadar gitu kalau lingkungan kita tuh sedang tidak baik-baik aja gitu. Dan aku mulai aktif di lingkungan itu sejak tahun 2008 gitu kan. Itu ketika mengkampanyekan lingkungan tuh masih cuek-cuek gitu. Artinya ya anak muda apaan sih lingkungan, sesuatu yang enggak seksi, terus ya udah sih kayaknya bumi masih baik-baik aja, terus juga perubahan iklim juga masih mitos. Dan yang paling yang menjadi tantangan adalah isu-isu perubahan iklim ini masih sekedar akademis gitu Mbak. Jadi maksudku kalau di kalangan akademis mungkin ini ya bisa masuk gitu kan. Tapi kan kalau di kalangan masyarakat, petani, mahasiswa kan kayaknya bahasnya berat gitu. Ini jadi sebuah tantangan juga gitu bagi aku gitu. Makanya kenapa aku terus-terusan nih bagaimana caranya anak muda itu biar bisa sadar gitu. Dan memang ketika berbicara muda, perannya itu sangat penting, Mbak. Jadi memang kita bisa melihat kalau anak muda ini bisa sebagai korban, bisa sebagai pelaku juga gitu kan. Dia pelaku utama juga yang aku bilang tadi, mereka sebagai gaya hidupnya yang merusak lingkungan, tapi juga tadi Mbak Wenti juga bisa bilang, oh banyak kok anak muda yang sustainable gitu, yang udah fokus ke lingkungan gitu. Jadi memang aku melihat kalau pemuda itu sebagai aktor utama gitu Mbak, peran. Dan memang kebanyakan kan sebelumnya itu kan anak muda itu jangan dijadikan sebagai sebuah objek gitu Mbak, tapi sebagai subjek gitu. Jadi dia pemain utamanya gitu. Dan mereka harus berperan aktif juga memberikan kontribusi bagaimana cara mengurangi dampak perubahan iklim tersebut gitu. Jadi memang aku juga melihat udah mulai banyak banget gerakan-gerakan yang terkait dengan perubahan iklim gitu kan. Itu demi untuk menekan suhu bumi di 1,5 derajat Celcius gitu. Nah, aku mencatat Mbak, ketika yang tadi dibilang ya, yang Mbak Wenti tadi ya, banyak banget nih anak muda yang mulai peka nih kan,
Jadi aku melihat gitu kan hasil dari apa namanya survei di Hari Sumpah Pemuda gitu kan antara indikator di Indonesia dan Yayasan Cerah gitu. Mereka melihat kalau 82% responden gitu kan, itu mereka tahu gitu, tahu tentang isu perubahan iklim gitu loh. Dan bahkan ini menjadi survei yang kedua gitu loh. Yang pertama itu mereka kalau isu korupsi itu yang mereka khawatirkan gitu loh. Jadi sekarang anak muda tuh udah mulai sadar gitu loh. Jadi isu apa sih yang menurut kalian yang paling ditakutin? Pertama itu isu tentang korupsi, kedua juga isu tentang perubahan iklim. Kan jadi ada sebuah peningkatannya, Mbak ya. Nah, dan jangan lupa juga isu korupsi juga ada, nggak cuma bercerita tentang keuangan, tapi korupsi pengelolaan sumber daya alam juga bisa. Jadi memang itu dampaknya juga terhadap perubahan iklim tersebut gitu loh. Jadi memang dan bahkan di survei di Badan Pembangunan PBB di akhir 2020 itu 70% remaja di dunia gitu kan yang di bawah 18 tahun itu mereka krisis iklim itu sudah darurat gitu. Artinya memang sudah mereka tuh sudah mulai sadar gitu. Oh iya nih, kalau iklim tuh benar-benar apa namanya sudah real gitu, bukan mitos lagi. Dan makanya kita perlu kolaborasi gitu. Nah memang saya melihat di lapangan terkadang anak muda itu mereka bersemangat, mereka tahu iklim tuh udah real gitu, udah nyata gitu. Tapi mereka bingung, kadang bingung. Gimana ya step-stepnya ya? Gimana caranya aku mau berkontribusi gitu kan? Nah itulah kendalanya banyak gitu kan tadi. Kesadaran masyarakat juga banyak, terus juga isu perubahan iklim juga literasinya juga kurang ya. Ya mungkin kalau di kita kalangan akademis gitu ya, literasi iklim mungkin sudah paham lah dasar-dasarnya gitu kan. Tapi bagaimana di kalangan tapak, di masyarakat gitu ya, yang petani gitu kan, di ibu-ibu gitu kan, bagaimana literasi tersebut ini menjadi sebuah gerakan juga bagi kita gitu kan. Dan bahkan aku mencatat dari tahun 2019 ini Mbak, itu sebagai tahun kebangkitan aksi protes perubahan iklim Mbak. Jadi apa ya? Aku melihat itu ada sekitar 116 itu data dari Friday for Future itu dari Greta Thunberg ya. Itu dari Maret 2019 sampai Maret 2021 itu sudah ada 116 aksi protes iklim. Artinya sudah ada begitu. Tapi kita harus ingat kalau gerakan perubahan iklim di Indonesia itu kenapa sekarang itu tidak mengubah kebijakan. Dan ternyata ada kajiannya Mbak gitu ternyata yang mengomongin perubahan iklim itu sangat kurang gitu Mbak. Jadi aku melihat ada kajian dari Profesor Harvard, Erika Chenoweth gitu. Dia bilang kalau perubahan iklim itu mau jadi sebagai isu yang mainstream, yang mau ada perubahan kebijakan, itu harus 3,5% dari populasi. Artinya kalau Indonesia itu jumlah penduduknya 270 juta, dari 3,5% itu harus ada 9.500.000 orang yang turun ke jalan. Orang yang fokus bagaimana kita membuat yuk perubahan itu kita viralin gitu. Itu makan. Jadi aku melihat anak muda itu powernya powerful banget gitu. Tapi memang mereka bingung wadahnya bagaimana. Nah, inilah kenapa aku berterima kasih juga buat teman-teman PSKK diajak dialog bagaimana kita ke depannya untuk mainstreaming literasi iklimnya terhadap anak muda dan masyarakat juga. Seperti itu Mbak Yayan. Oke, terima kasih sekali Mas Pai. Jadi apa namanya perspektif itu ya, perspektif anak muda terhadap kondisi lingkungan itu ternyata perspektif atau mungkin saya kurang tahu tepat istilahnya gitu ya, mungkin nanti Mbak Wenti bisa mengkoreksi gitu ya. Ternyata kesadaran juga itu terhadap isu lingkungan itu tinggi tadi kalau sebanyak 82% gitu ya yang mengatakan bahwa ini adalah satu kondisi yang memang itu mencemaskan gitu ya dibanding selain dari isu korupsi. Nah, mungkin Mbak Wenti bisa mengkerangkai apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pai, bicara soal perspektif, kemudian soal kesadaran, tapi tadi juga disinggung oleh Mas Pai bahwa ini kita harus bergerak bersama gitu ya. Ini banyak sekali gitu kemudian sebetulnya media-media yang ada tapi juga tidak tahu harus berbuat apa atau mungkin memang juga tidak tahu bahwa soal perspektif tadi mungkin ada sebagian juga yang tidak menyadari itu gitu. Artinya kalau 82% itu kan berarti ada sekitar 18% gitu ya yang tidak menyadari bahwa ini adalah suatu isu yang yang sekarang kondisinya sudah krisis. Nah, mungkin Mbak Wenti bisa menjelaskan itu gitu tentang perspektif kesadaran kemudian juga behavior kalangan anak muda khususnya berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Pai. Monggo Mbak Wenti. Ya, terima kasih Mbak Yayan. Ya, jadi mungkin pertanyaannya itu sebenarnya sikap
ramah lingkungan atau pro lingkungan itu dari mana sih terbentuknya gitu? Kenapa ada sebagian besar paling tidak ya sikapnya itu relatif positif, yang sebagian enggak. Nah, sikap itu kan kita itu tidak terlahir dengan sikap tertentu terhadap satu isu, nggak saya cenger gitu terus saya pro lingkungan, saya kan nggak pro lingkungan misalnya, kan enggak. Jadi sikap itu dibentuk dari sebuah learning process, proses pembelajaran gitu ya. Nah, proses pembelajaran itu ini berkaitan dengan teori klasik tentang pembelajaran. Saya kira kita semua sudah tahu, bahkan mempraktekkan ya, yaitu proses pembelajaran yang diikuti oleh konsekuensi, entah itu konsekuensi positif atau konsekuensi negatif. Jadi kalau kita berperilaku tertentu, kadang kita dapat reward, kadang kita dapat punishment, gitu kan. Nah, itu yang salah satu cara yang bisa membentuk sikap kita. Nah, saya punya personal story ini terkait itu. Jadi salah satu hal yang selalu ditekankan oleh ibu saya itu adalah no food wasting. Jadi food waste itu it's a big no-no. Sebisa mungkin selama kita masih bisa menghabiskan apa yang kita beli, misalnya makanan ya, itu ya kita makan gitu, jangan disisa-sisain gitu. Atau kalau misalnya ada makanan yang mungkin sudah 1 hari tapi masih edible, masih bisa dimakan, ya itu dimakan gitu. Nah, dulu kan saya waktu kelas berapa ya, kelas 1 SD itu masih punya adik kecil gitu. Nah, ibu saya sibuk ngurusin adik saya ini, sehingga kalau sarapan saya harus sarapan sendiri, kemudian berangkat sekolah sendiri. Ibu saya hanya menyediakan susu dan roti. Nah, suatu saat roti yang disajikan oleh ibu saya itu mungkin nggak dipanasin dari kulkas, dikeluarkan dari kulkas, lupa dipanaskan. Jadi ketika saya kok Raina, saya buang. Nah, ketahuanlah oleh ibu saya kalau saya membuang roti itu. Nah, saya umur kelas 1 SD itu kan nggak paham ya bahwa itu sebenarnya bisa dipanaskan gitu. Tapi taunya ya nggak enak aja gitu ya. Pulang sekolah saya ditanya sama ibu saya, kamu tadi buang makanan ya? Enggak kok buang makanan. Langsung kena cubit, saya kena cubit yang sampai biru gitu. Nah, itu kan berarti punishment ya. Berarti itu terikat sampai saya dewasa itu bahwa oh, saya tidak boleh membuang makanan, otherwise ada konsekuensinya. Nah, itu adalah salah satu cara kita membentuk sikap. Nah, kalau saya terhadap food waste sampai saya dewasa itu ya udah, saya sebisa mungkin menghabiskan makanan yang saya ambil gitu. Termasuk pagi tadi saya bikin roti bakar gosong, ya udah yang gosong itu tak kerik terus saya makan gitu, jangan langsung dibuang gitu. Jadi itu sampai dewasa ya. Nah, cara yang kedua untuk membentuk sikap itu adalah modeling. Jadi kalau berkaitan dengan isu lingkungan itu memanfaatkan influencer IG ya, itu kan yang sekarang trending ya, termasuk Mas Pai ya. Kalau Mas Pai banyak tampil di IG terus jadi influencer, itu bisa menjadi model bagi anak-anak muda ya untuk lebih aware dan lebih positif sikapnya terhadap lingkungan. Gitu. Nah, cuman memang tadi yang disampaikan oleh Mas Pai itu banyak anak-anak muda yang secara perilaku itu masih tidak ramah lingkungan. Jadi kan ada gap ya antara awareness bahwa kita aware akan ada perubahan lingkungan, darurat climate change misalnya, tapi kok dalam data tentang lingkungan kok kayaknya tidak diterjemahkan ke dalam perilaku gitu. Jadi sikap yang positif itu belum tentu ditranslate dalam perilaku yang positif juga. Nah, kenapa seperti itu? Sikap itu hanya satu komponen, Mbak, yang akan membentuk perilaku kita. Jadi teman-teman semua itu perlu dicamkan. Kalau kebanyakan kita kalau sikapnya udah positif, otomatis linearity-nya itu adalah perilakunya juga akan positif, enggak gitu, karena ada hal-hal yang lain selain sikap yang juga akan menentukan behavior, yaitu intensi atau komitmen kita terhadap perilaku itu. Nah, komitmen itu dari mana? Bukan hanya dari sikap, tapi juga dari keyakinan kita, nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, dan juga sejauh mana tadi kalau Mas Pai bilang tentang power youth, itu powerful banget loh. Nah, tapi ada control belief namanya. Sejauh mana kita merasa bahwa kita mampu untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Nah, jadi ada banyak komponen ya yang
sebelum sikap itu diterjemahkan ke dalam perilaku itu ada beberapa tahapan kalau dari dinamika psikologisnya ya. Jadi nggak otomatis sikap yang positif itu akan berdampak pada perilaku yang positif juga gitu. Makanya ada gap tadi Mas Pei ya di dalam data. Awareness-nya tinggi tapi kok masih banyak yang nyampah, masih banyak yang itu Mbak Yayan. Mbak Wenti menarik sekali ya. Jadi ada apa namanya bahwa perspektif atau sikap itu tadi bicara soal proses ya, tidak mak bedunduk kalau orang Jawa bilang gitu ya. Tetapi bahkan tadi diceritakan pengalaman itu harus dibiasakan memang sejak kecil. Kemudian ada bicara soal reward dan punishment. Nah mungkin ini juga kalau kebayang saya tadi kalau Mbak Wenti ceritakan itu kan apa namanya reward punishment di keluarga gitu ya. Jadi mungkin sanksi sosial atau reward sosial itu bisa dibangun dimanapun gitu ya. Jadi artinya keluarga iya, di lingkungan pekerjaan. Jadi mungkin di kantor itu juga ada punishment kalau ada ketahuan nih sampah makanan gitu ya. Kalau ada sampah makanan, nah itu gimana ini apa namanya ada punishment juga nih ke apa namanya ke pegawai kantornya gitu ya. Jadi artinya sanksi sosial itu bisa diterapkan dimanapun, bahkan mungkin di masyarakat. Sekarang kalau misalnya di apa namanya kayak bank sampah itu ya, itu kan juga sebetulnya salah satu upaya juga untuk memberikan reward bagi anggota masyarakat yang apa namanya berkontribusi secara positif di dalam pengelolaan sampah lingkungan gitu ya. Jadi tadi pertama soal apa namanya reward and punishment, kemudian juga modeling gitu ya. Dan ini mungkin Mas Pa ini salah satunya ini ya, role model gitu bagi anak muda. Karena kan saya baca CV-nya itu luar biasa, wah inspirator luar biasa ini bagi anak muda gitu ya untuk apa berkontribusi positif di sana. Kemudian itu apa namanya tidak langsung gitu kepada perubahan sikap yang baik, tetapi juga soal komitmen, keyakinan. Nah ini sebetulnya kemudian pertanyaan saya itu kemudian bagaimana gitu mendorong adanya keyakinan terhadap normatif belief dan control belief ini. Ini gimana gitu? Apa namanya apa itu kan tidak langsung muncul ya, tapi tadi disampaikan ditentukan oleh komitmen dan kemudian apa namanya ada normatif belief dan control belief. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak Wenti dan mungkin nanti dari situ Mas Pai bisa menjelaskan dalam realnya itu seperti apa sih gitu soal yang tadi. Mungkin Mbak Wenti dulu ini yang terakhir soal apa namanya bagaimana kemudian tentang apa normatif belief dan control belief ini. Monggo Mbak Wenti. Ya, satu konsep besar menurut saya yang mewadahi semua proses sikap maupun apa keyakinan maupun akhirnya perilaku dan sebaliknya itu adalah konsep tentang identitas ya. Nah, untuk for young people, identity itu salah satu apa ya tugas perkembangan yang penting kalau misalnya kalau saya mau melihat dari perspektif perkembangannya. Saya itu siapa? Saya itu belong kemana? Itu kan beberapa pertanyaan yang krusial. Nah, di psikologi itu ada dua level identitas ya yang penting, yaitu identitas personal dan identitas sosial. Itu yang sering dibahas. Nah, identitas personal itu berkaitan dengan self-concept kita. Jadi secara individu saya itu siapa, Wenti itu siapa, seperti apa Wenti itu. Oh, misalnya Wenti adalah orang yang eco-friendly. Jadi diri saya itu adalah orang yang ramah lingkungan. Sementara kalau social identity itu kan berkaitan dengan identitas atau keanggotaan kita pada satu kelompok tertentu. Jadi kalau ini terutama penting untuk remaja ya, karena biasanya kan remaja punya peer group ya, atau anak muda itu punya peer group sendiri. Nah, saya belong nggak ke peer group itu, atau bagaimana saya belong to that peer group seandainya grup itu memiliki satu pandangan bahwa kita sebagai anak muda harus ramah lingkungan loh, itu maka social identity saya juga akan berusaha untuk menyesuaikan dengan norma-norma yang ada di dalam kelompok. Nah, karena itu sekarang muncul misalnya di psikologi itu istilah misalnya green self, environmental identity misalnya. Jadi itu adalah identitas baik di level personal maupun di level sosial yang melihat sejauh mana sih seseorang itu terhubung dengan
dengan alam, dengan lingkungan gitu. Nah, keterhubungan ini bisa di level pengetahuan, artinya knowledgeable tentang isu-isu lingkungan, bisa juga dari rasa. Saya merasa nyaman ketika saya misalnya mendaki gunung. So I am happy, I feel relieved, I feel itu bisa berkaitan dengan rasa itu. Bisa juga dengan saya misalnya sedang stres, saya jadi di level perilaku saya akan sepedaan gitu ke mana gitu. Nah itu semua menjadi menurut saya ya konsep identity itu yang akan membingkai bagaimana kita bersikap, nilai-nilai apa yang ada di situ tuh udah konsep yang menyeluruh kalau menurut saya. Sehingga konsep tentang identitas terutama untuk anak-anak muda ya yang masih exploring their identity itu justru mereka tidak hanya bisa menjadi agent of change, tapi itu adalah masa-masa yang paling fleksibel untuk mengubah identitas atau forming ya, constructing a particular identity. Gitu Mbak Yan. Oh ya, makasih. Monggo Mas Pai mungkin bisa menceritakan pengalamannya menyambung dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Wenti. Ya, makasih Mbak Wenti. Jadi memang kalau berbicara tadi Mbak Wenti ngomongnya identitas gitu, sebagai anak muda, mungkin saya mengistilahkannya jati diri. Gitu. Jadi anak muda itu memang memiliki jati diri gitu. Maksudnya jati diri itu mereka tuh memiliki suatu pandangan. Terkadang ketika saya misalnya ke lapangan atau ketemu dengan teman-teman gitu, mereka tuh sudah bersemangat gitu kan, melakukan sebuah kajian, aksi lingkungan gitu. Terkadang juga mereka ngedown gitu kan. Kadang misalnya bingung nih mau ngapain lagi kemana gitu setelah gua misal contoh ketika mereka melakukan aksi ini besoknya mau ngapain lagi gitu kan. Nah aku selalu bilang sama mereka gitu lah, anak muda itu memang aku melihat kalau anak muda itu kan suka tampil ya nggak sih, terus juga mereka juga orangnya aktif, terus juga suka mencoba hal-hal baru gitu. Nah apalagi sekarang ketika pandemi ini atau COVID sebelumnya itu kan mereka juga sebagai korban juga gitu loh. Kan kita tahu krisis iklim kan nggak cuma hanya melihat oh ini khusus buat orang tua, enggak, semua lapisan masyarakat, anak muda juga kena, dampaknya juga kena gitu, dan mereka juga merasakan gitu loh. Misalnya ketika dampaknya kerusakan lingkungan, mereka nggak bisa traveling ya kan, nggak bisa healing di akhir pekan gitu kan, terus juga mereka juga nggak bisa membuat kumpul-kumpul dengan teman-temannya gitu di outdoor gitu. Itu menjadi sebuah latar belakang yang aku pendekatannya gitu kepada teman-teman gitu. Jadi makanya kenapa kita juga sebagai teman-teman yang anak muda yang terlibat juga gitu kan. Nah, tapi sebelum terlibat memang kudu perlu adanya literasi iklim gitu kan. Jadi bagaimana kita sebelum kita menjadi influencer gitu. Jadi menarik juga nih yang Mbak Wenti bilang. Kalau anak muda itu semua tuh influencer aku bilang. Influencer itu termasuk Mbak Wenti, Mbak Yayan, semua juga teman-teman PSK itu influencer gitu. Karena memang influencer itu aku yakin mereka tuh cuma punya followers yang besar di media sosial gitu. Tapi kenyataannya kan bisa mempengaruhi teman sekitar, tetangga gitu kan. Siapapun dia itu memang jati diri manusia sebagai makhluk sosial, influencer gitu. Jadi anak muda itu atau manusia itu bukan cuma makhluk sosial. Nah sekarang bagaimana kita menjadi makhluk digital gitu. Jadi makanya kenapa untuk mainstreaming isu perubahan iklim itu kita makanya perlu adanya sinergi dan berkolaborasi dengan banyak pihak seperti itu. Jadi setiap kali aku bertemu dengan siapapun gitu, aku selalu bilang, yuk kita belajar nih. Kita perubahan iklim itu bukan cuma bukan cuma mitos loh. Ini menjadi viral, menjadi isu, menjadi benar-benar permasalahan kita ke depannya gitu loh. Dan memang anak muda itu mereka suka kalau diajak keterlibatannya kan mereka aktif ya, suka tampil gitu kan. Makanya aku selalu merekomendasikan ke siapapun gitu kan, ke pemerintah, ke masyarakat, komunitas. Aku ingin kalau anak muda itu diikutsertakan gitu loh. Dia harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan gitu kan terkait perubahan iklim. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, tadi aku bilang, mainstreaming itu kan harus ada kapasitas. Jadi memang pemuda itu harus ada kapasitas, peningkatan kapasitas gitu. Entah itu melalui dukungan keuangan, administratif, ataupun logistik gitu kan. Nah mungkin aku yang sekarang bisa jadi sekarang mungkin aku telah mengikuti 2008 itu mengikuti pelatihan tentang perubahan iklim, ada dukungan dana gitu kan. Ini sehingga tugas kita sebagai influencer gitu bisa menyebarkan juga. Dan seharusnya negara itu mendedikasikan pendanaan juga untuk pemuda agar berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Itu sih yang selama aku sharing-sharing dengan teman-teman juga. Jadi mereka aktif. Tapi terkadang ketika mereka menemukan kendala, nah itulah, mari kita rangkul, kita bikin sebuah kolaborasi dan bersinergi. Seperti itu, Mbak Yayan. Kalau dari pengalaman Mas P, kendala terbesarnya apa ini Mas? Kalau dalam upaya mendorong peran anak muda untuk ikut menjaga lingkungan ini selama ini? Ya, jadi Kendala memang terbesarnya ya, baik itu dari kalangan youth sendiri maupun mungkin tadi kalau sudah menyinggung peran pemerintah ya, peran negara gitu. Ya, jadi memang kalau mereka wadah sih Mbak, kalau aku lihatnya wadah ya. Jadi memang kesadaran masyarakat itu kan tentang isu perubahan iklim masih minim ya. Terus juga mereka juga masih menganggap perubahan iklim itu sebagai sebuah mitos, terus juga sesuatu yang nggak menarik gitu. Tapi dampaknya mereka rasakan gitu. Nah itu kendalanya juga dan tantangan juga buat kita anak muda, bagaimana kita menyederhanakan isu lingkungan itu agar mereka juga paham dan mereka sadar. Contohnya seperti ini. Mungkin kalau kita di kalangan akademisi gitu ya, NGO ngomong perubahan iklim mungkin paham gitu. Tapi kalau di petani, mereka bingung perubahan iklim itu apa gitu. Tapi ketika jelaskan ini loh Pak, perubahan iklim, kalau misalnya Bapak hari ini panen, harusnya setahun 2 kali, tiba-tiba setahun tuh enggak panen Pak, gara-gara cuacanya tuh berubah-berubah. Itu Pak perubahan iklim. Oh gitu ya. Nah itu. Jadi memang adanya edukasi literasi iklim itu yang bisa. Dan makanya kenapa influencer ya, konten kreator itu makanya apalagi khusus artis-artis itu ya. Kenapa memang itu memiliki nilai yang mahal ya, value-nya mahal gitu. Yaitu karena tugas mereka itu mainstreaming isu-isu yang tadinya berat gitu ya, agar lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Gitu. Itu sih tantangan terbesarnya gitu. Dan saya yakin ketika anak muda diberikan wadah, diberikan jaringan, itu kan lebih powerful. Itu Mbak Wenti dan Mbak Yayan. Saya mengundang kembali Sobat CPPS untuk menuliskan pertanyaan maupun pernyataan ya di IG kami. Silakan kami tunggu. Baik, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin dari Sobat CPPS, mungkin Mbak Wenti bisa menambahkan beberapa poin tentang peran anak muda tadi dari yang disampaikan oleh Mas Pai baru saja. Monggo Mbak. Iya, saya sepakat ya dengan Mas Pai ya, bahwa semakin tinggi pendidikan, karena dari beberapa literatur yang saya baca juga ada kecenderungan mereka yang sadar lingkungan itu memang dari yang kalangan pendidikan, paling nggak awareness-nya itu memang dari kalangan mereka yang di perguruan tinggi ke atas gitu pendidikannya. Sehingga memang betul bahwa tantangan terbesar kita memang di situ, apalagi kalau secara demografi kan sebagian besar penduduk Indonesia itu levelnya level SMA, itu belum tentu lulus ya, tapi di level SMA. Artinya upaya untuk raising awareness ini juga mungkin beda dengan masyarakat yang secara umum pendidikannya sudah lebih tinggi. Nah, kemudian juga tadi yang satu contoh yang tentang petani itu ya Mas Pai ya, bahwa itu ya yang dimaksud perubahan iklim, memang dari pengalaman langsung atau kejadian yang dialami langsung, konsekuensi langsung dari sesuatu itu akan lebih terasa dan lebih mengubah atau memberi peluang lebih besar untuk mengubah sikap maupun perilaku kita, karena sudah tahu konsekuensinya tadi Mbak Yayan gitu, dan secara langsung. Sementara kalau kita raising isu tentang lingkungan itu sebagai sesuatu yang berjarak, itu juga akan semakin sulit untuk orang relate dengan isu lingkungan, sehingga memang pemberian contoh-contoh konsekuensi dari perubahan iklim misalnya itu akan lebih efektif gitu. Menanggapi juga tentang upaya yang perlu dilakukan misalnya dengan collective action, dengan movements, itu penting ya, terutama untuk policy, perubahan policy misalnya, atau perbaikan policy. Tetapi yang saya lihat bahwa tidak semua anak muda itu bisa relate pada movements atau gerakan-gerakan aktivisme, tidak semua ya. Jadi apalagi yang urban youth, yang leisure culture itu jadi lebih menonjol gitu kan. Nah, karena itu menurut saya yang penting juga itu adalah untuk
bergerak di level meso atau level menengah ya. Jadi kalau untuk Indonesia itu kan self-nya orang Indonesia itu masih kuat di self yang sifatnya kolektif. Makanya social identity penting gitu ya, dibandingkan dengan self yang sifatnya individual. Nah, karena itu working through peer groups atau kelompok-kelompok yang biasa ya anak-anak muda bergaul dengan kelompok itu juga menjadi salah satu jalan yang lain di samping cara yang berkaitan dengan aktivisme atau movement gitu. Nah, dan sasarannya menurut saya yang paling penting adalah forming identity itu, bahwa it's cool sebagai anak muda ya, as a young person, it's cool untuk punya awareness tentang lingkungan, it's cool untuk tidak menggunakan sedotan plastik atau not wasting food, itu keren. Nah, message yang membentuk identitas itu menurut saya yang bisa menjadi salah satu cara yang efektif ya untuk membentuk sikap dan perilaku selanjutnya. Itu dari saya, Mbak Yayan. Oke, terima kasih Mbak Wenti. Ada yang mau ditanggapi, Mas Pai? Ya, aku yang sedikit menanggapi, memang kalau kita berbicara kependudukan yang mungkin kalau urban youth gitu kan, masyarakat di perkotaan itu merasakan gitu dampak perubahan iklim. Tapi yang paling terdampak itu adalah yang masyarakat di tingkat tapak gitu kan, seperti di masyarakat adat gitu kan, itu yang sangat mereka terdampak sekali gitu. Bahkan ironisnya mereka itu sebagai garda terdepan gitu kan, tapi mereka ancamannya sangat besar gitu. Nah, pengalaman saya ke lapangan begitu ya, misalnya di Aru itu mungkin teman-teman kalau tahu di Kepulauan Aru itu di Maluku Tenggara. Jadi kalau lihat di peta Papua ada pulau kecil tuh di bawah Kaimana, itu Kepulauan Aru. Nah, bayangkan saja hutan itu masih alami sekali, 83% itu mencapai 667.000 hektar gitu. Tapi diancam adanya masuk perusahaan tebu, dan itu akan terancam hutan alam itu akan hilang 480.000 hektar. Bayangkan dari luasnya 667.000 hektar itu akan dibabat menjadi perkebunan tebu 480.000 hektar. Nah, untungnya di sana masyarakat adat itu sangat menganggap kalau hutan itu sebagai ibu mereka gitu. Mereka tuh mendapatkan kehidupan dari hutan mereka juga. Makanya kenapa ada namanya gerakan Save Aru, mungkin teman-teman nanti bisa googling juga. Itu gerakan yang mempertahankan kedaulatan Aru gitu dari gempuran perusahaan ekstraktif gitu. Jadi memang cara mereka menjaga alam, dari salah satu penyebab perubahan iklim terbesar kan dari deforestasi ya, kerusakan hutan begitu loh. Dan yang uniknya anak muda di sana itu, kita berbicara gerakan, mereka menyampaikan itu melalui media sosial, Mbak. Jadi ada gerakan Save Aru itu sampai mendunia gitu loh. Sampai datang dukungan-dukungan dari artis dari almarhum Glenn Fredly gitu kan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang tadi mau membangun perkebunan tebu di sana itu minggat gitu loh, nggak jadi gitu loh. Makanya yang saling uniknya itu mereka tuh membuka dan ada rumah sastra gitu. Jadi memang ini salah satu bentuk perjuangan atau salah satu wadah gitu ya, rumah sastra Aru itu salah satu wadah bagaimana anak muda di sini, anak muda di sana di Kepulauan Aru itu untuk mempertahankan wilayah adatnya yang banyak hutan-hutannya. Itu salah satu aktivitas untuk mengurangi perubahan iklim. Jadi menarik sekali sih memang kalau dibilang bagaimana gerakan anak muda ke depannya. Jadi memang itu juga terlihat sebagai identitasnya juga. Gitu. Jadi nggak cuma kaum urban aja yang di kota gitu kan. Bahkan yang di tingkat tapak itu yang paling banyak berdampak gitu loh. Dan itu sangat menarik kalau kita misalnya jadikan sebagai bahan diskusi gitu kan ke depannya seperti itu. Jadi memang tingkat tapak itu sangat dampaknya gitu. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Pai, Mbak Wenti. Kayaknya ini waktunya udah menjelang akhir ini ya, nggak terasa gitu. Terus masih beberapa ada pertanyaan, tetapi mungkin bukan kesimpulan ya, tapi mungkin bisa dari beberapa yang tadi disampaikan gitu ya, mungkin di akhir kira-kira pertama rekomendasi seperti apa gitu kan yang bisa diberikan sampaikan oleh Mas Pai. Tadi mungkin beberapa sudah disinggung ya soal bagaimana peran pemerintah termasuk juga di policy sampai pada anggarannya juga gitu kan. Kemudian mendorong wadah anak muda, kemudian dari Mbak Wenti tadi juga secara personal itu seperti apa, kemudian bahwa karakter
masyarakat Indonesia termasuk juga anak muda gitu kan yang lebih kepada budaya kolektif gitu ya. Dan itu tadi sudah ditambahkan oleh Mas Pai bagaimana kemudian sebetulnya karena kolektif maka mau tidak mau berorganisasi itu penting kan untuk mendorong ke sana. Nah, mungkin di akhir mungkin bisa disampaikan Mbak Wenti mungkin menyampaikan kira-kira rekomendasi seperti apa yang bisa diberikan untuk mendorong anak muda gitu ya berperan lebih positif, lebih aktif lagi gitu karena banyak pengalaman yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Pai bahwa sudah banyak sekali gerakan anak muda gitu ya di Indonesia untuk apa namanya membuat lingkungan kita lebih baik gitu ya, tapi masih ada beberapa PR gitu. Nah, dari perspektif apa namanya psikologi sosial gitu ya, tadi soal identity ada banyak hal gitu ya yang tadi disampaikan Mbak Wenti mungkin seperti apa yang bisa diberikan, kemudian monggo nanti diakhiri dari rekomendasi dari Mas Pai. Silahkan Mbak Wenti terlebih dahulu. Iya, mungkin tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya tentang working through groups. Groups itu bisa peer group, bisa juga di lingkungan yang familiar dengan anak-anak muda atau tempat-tempat mereka biasa either nongkrong atau mereka tempat pendidikan seperti sekolah itu kan lingkungan-lingkungan yang mereka familiar with gitu. Sementara itu kalau untuk yang nantinya bisa diarahkan pada gerakan kolektif. Tapi karena tidak semua anak muda itu merasa identitasnya itu sebagai aktivis misalnya kan, untuk langsung menjadi bagian dari gerakan kolektif itu mungkin tidak langsung bisa gitu, tapi secara proses wise itu mungkin bisa melalui itu working through groups, constructing a particular identity melalui kelompok-kelompok itu, terutama yang ramah lingkungan gitu, sehingga nantinya kalau mau dibawa ke movements atau collective action itu sudah ada fondasinya. Gitu. Kalau dari saya seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Wenti. Monggo Mas Pai. Ya, mungkin menambahkan sedikit dari Mbak Wenti yang tadi sudah saya berikan juga gitu. Jadi memang anak muda itu penting gitu loh. Bahkan kemerdekaan kita itu kan dulu oleh anak muda ya, pemuda-pemuda Indonesia gitu kan, direbut kemerdekaannya gitu, keberaniannya mereka juga. Jadi saya berharap ya dalam isu perubahan iklim ini atau krisis iklim ini, itu peran pemuda itu sangat penting dan bermakna, tidak harus dilibatkan. Gitu. Selain dilibatkan juga kita juga sebagai anak muda juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan juga. Gitu. Jangan cuma misalnya ada kegiatan A, habis itu beres gitu, tapi yuk kita bersinergi dan berkolaborasi tadi benar seperti Mbak Wenti gitu kan. Dan perlu juga peningkatan kapasitasnya gitu. Karena memang karena kita sebagai anak muda gitu kan, mungkin kedepannya itu sebagai pewaris generasi juga gitu. Dan memang sebagai tugas kita bersama. Seperti itu, Mbak. Oke. Ya, terima kasih sekali Mas Pai dan Mbak Wenti. Saya tidak akan menyimpulkan dari dialog kita pagi siang ini gitu ya. Sangat terima kasih, ini sangat mencerahkan gitu, kita bisa memahami gitu ya bagaimana kemudian dari gerak anak muda selama ini terutama dalam kaitannya dengan isu lingkungan. Bagi Sobat CPPS yang sudah menyampaikan pertanyaan, kami nanti akan ada giveaway dan nanti kami akan menghubungi Sobat CPPS melalui DM di IG. Demikian perbincangan kita siang ini terkait dengan isu youth dan perubahan iklim. Kita akan berjumpa kembali dalam seri Population Corner selanjutnya yang masih dalam climate change series gitu ya. Untuk topik selanjutnya adalah tentang gender dan perubahan lingkungan. Nah, mungkin nanti teman-teman silakan panteng terus gitu ya IG kami untuk mengikuti beberapa diskusi yang akan datang. Saya Yayan, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam mengantarkan dialog kita pada siang hari ini. Dan sekali lagi sangat terima kasih Mas Pai, Mbak Wenti untuk sharing pengalaman dan ilmunya yang luar biasa yang memperkaya kita tentunya pada siang hari ini. Dari kami, Popcorn PSKK UGM mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Wenti, Terima kasih Mbak Mas Yaya, Pai. terima kasih Mbak Wenti. Terima kasih.